saudaraku sekalian. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan bagi kita hari ini, Selasa 27 Juli 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang indah ini, hari yang kami yakini penuh harapan. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu di dalam kebenaran-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini, Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam setiap film layar lebar, terutama film yang menampilkan adegan-adegan yang berbahaya, selalu ada pemeran pengganti dari pemeran utama. Pemeran pengganti akan melakukan adegan-adegan berbahaya yang tidak bisa dilakukan oleh pemeran utama. Mereka inilah yang akan melakukan hal-hal berbahaya dan penuh resiko. Misalnya, melompat dari gedung yang tinggi, memanjat tebing, melakukan adegan tabrakan kendaraan atau ditabrak oleh kendaraan, dan melakukan banyak hal-hal berbahaya lainnya yang tidak dapat dilakukan oleh pemeran utama. Pemeran pengganti ini harus mempelajari peran dari pemeran utama. Seringkali mereka harus mengakrabkan diri dengan pemeran utama, sehingga bisa menirukan cara bicara, cara berjalan, dan gerakan-gerakan pemain utama, juga cara berpakaiannya. Hal itu dipelajari sedemikian rupa sehingga orang lain tidak bisa membedakan mereka. Saudaraku, Tuhan Yesus membutuhkan pemeran pengganti saat ini. Dia tidak lagi ada di dunia ini secara fisik, tapi ia banyak membutuhkan pemeran pengganti yang serupa dengannya dalam segala hal, sehingga orang zaman sekarang tidak bisa membedakan antara dia dan pemeran-pemeran pengganti itu. Ia telah kembali ke surga, dan ada banyak hal yang harus dikerjakan oleh para pemeran pengganti di dunia ini. Misalnya melakukan mukjizat. Ia membutuhkan para pemeran pengganti itu sekarang ini untuk melakukannya. Semakin mereka menyerupai Kristus, semakin baik mereka dalam memerankan Dia. Ada sebuah cerita tentang seorang rahib yang pekerjaan hariannya adalah memberi makan dan pakaian kepada orang-orang miskin. Pada suatu sore hari, Kristus menampakkan diri kepadanya di kamarnya. Wajah dan raut mukanya tidak jelas, sehingga untuk beberapa saat ia merasa ragu akan penampakan itu. Kemudian penampakan itu semakin menjadi jelas. Ia sungguh gembira saat memandang Kristus. Tiba-tiba bel berbunyi yang menandakan saatnya dia harus memberi makan kepada orang-orang miskin yang menunggu di pintu biara. Bagaimana ia bisa berangkat sekarang? Apa yang harus dilakukannya? Tinggal bersama tamu surgawinya, atau pergi menjalankan tugasnya memberi makan kepada orang yang membutuhkannya? Dia memutuskan untuk melakukan tugasnya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Kristus dan pergi untuk membantu orang-orang miskin milik Kristus itu. Hari mulai gelap ketika ia hampir selesai menjalankan tugasnya. Ketika dia memasuki kamarnya, dia melihat cahaya. Di sana Yesus Kristus sudah berdiri menunggunya. Tidak samar-samar lagi.
begitu jelas, tapi sinarnya seperti sinar matahari. Cahayanya begitu jelas. Sambil tersenyum kepadanya, dengan kelembutan ilahi Yesus berkata, "Seandainya kamu tidak pergi melaksanakan tugasmu, maka aku sudah pergi." Saudaraku, adalah suatu kehormatan bagi kita untuk mewakili Tuhan Yesus Kristus, menolong dan membantu orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita untuk melakukan semua itu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, ada banyak orang-orang kecil, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang hidupnya mengharapkan bantuan dari orang-orang lain. Tugas itu telah Kau berikan kepada kami untuk kami lakukan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami hanya mencari wajah-Mu di gedung-gedung gereja, di tempat-tempat ibadah. Sementara wajah-Mu selalu tampil di wajah orang-orang kecil, orang-orang miskin itu. Terima kasih atas firman-Mu ini, mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab kami untuk merawat mereka sebagai wakil-Mu di dunia ini. Kuatkan kami ya Tuhan untuk melakukan itu semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.